Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga kawan-kawanku semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang hakikat syahadat. Jadi banyak sekali macam-macam syahadat, tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu syahadatain. Jadi syahadat yang pertama adalah syahadat tauhid dan syahadat rasul. Tentunya kawan-kawanku semua sudah tahu kedua syahadat tersebut, di mana syahadat tauhid itu adalah asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan syahadat rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama adalah syahadat tauhid. Syahadat tauhid ini adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, nyekseni anane Allah. Maka sebelum adanya syahadat, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jadi yang ada hanya Allah. Karena yang ada hanya Allah, tidak ada yang bersaksi, jadi kosong, fana. Jadi tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya karena tidak ada yang bersaksi, maka Allah menciptakan alam semesta. Jadi Allah menciptakan alam semesta, menciptakan bumi ini, menciptakan makhluk kita beserta seisinya, alam semesta ini. Maka tujuannya adalah untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka di situ ada lafal zikir sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, dan af'alullah. Jadi syahadat tauhid ini yaitu tentang ketuhanan. Bagaimana Tuhan itu bagaimana sih? Jadi seperti apa? Nah, baru ada lafal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, nanti endingnya yaitu salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi bahwasanya sapa sing nyekseni anane Allah, maka keselamatan bagi kamu. Jadi nanti endingnya di situ. Baik, yang selanjutnya yaitu syahadat rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kalau dalam bahasa tasawuf atau dalam bahasa pada umumnya orang-orang umum, Nabi Muhammad ini ibaratnya adalah corongnya Allah. Jadi corongnya, afalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh misal
Misalnya saya ini adalah muadzin dan saya adzan di dalam masjid. Nah, tanpa adanya corong, maka orang-orang di luar sana tidak tahu kalau saya sedang adzan. Makanya kalau ada corong ataupun pengeras suara, jadi orang-orang bisa tahu kalau saya ini sedang adzan. Nah, jadi kalau tidak ada pengeras suara, orang tidak tahu kalau saya ini adzan. Jadi contoh misalnya seperti itu. Nah, apa sih yang dimaksud af'al Allah atau af'alullah? Jadi yang dimaksud dengan afalnya Allah itu, jadi perilaku Allah itu bisa dilihat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi setiap perilakunya Nabi Muhammad itu adalah perilaku Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Ada suatu contoh, ada suatu riwayat bahwasanya di situ Kanjeng Nabi Muhammad sedang nyuapin. Jadi sedang menyuapin, kalau dalam riwayat itu adalah orang buta. Kanjeng Nabi Muhammad itu nyuapinnya dengan lemah lembut, dengan halus, akan tetapi setiap Kanjeng Nabi Muhammad ini menyuapin orang buta tersebut, selalu diejek, dipaidolah. Jadi setiap Kanjeng Nabi Muhammad itu nyuapin orang buta tersebut, orang yang melihatnya itu selalu mengejek Kanjeng Nabi. Jadi selalu mengelek-ngelek lah. Jadi setiap Kanjeng Nabi nyuapin itu selalu dipaido sama orang yang melihat. Nah, bagaimana sikap Nabi Muhammad ini? Yaitu Nabi Muhammad tidak marah. Kenapa kok Kanjeng Nabi tidak marah? Karena Kanjeng Nabi adalah afalnya Allah. Maka sifat Ar-Rahman dan Rahimnya Allah itu ada di Kanjeng Nabi Muhammad, sudah menyatu di dalam diri Muhammad. Jadi afal Muhammad, tapi bukan afalnya Nabi Muhammad, akan tetapi afalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikerjakan itu adalah yang mengerjakan Nabi Muhammad, tapi itu bukan afalnya Nabi Muhammad. Mengerti ya? Akan tetapi itu adalah afalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Islam Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan yang baik bagi kita semua. Artinya apa? Jadi siapa saja yang mengikuti jejak Nabi Muhammad, maka dia akan mengerti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi obey Kanjeng Nabi itu juga obey Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya digandeng asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah itu adalah khaliq, dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah makhluk. Jadi adanya makhluk itu adalah adanya khaliq. Jadi seperti itu. Baik, mungkin cukup itu penjelasan singkat tentang hakikat syahadat ini. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita, menambah wawasan dalam diri kita. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya jika kita bersaksi adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setidaknya kita harus mengikuti
jejak Nabi Muhammad. Bahwasanya di dalam diri Nabi Muhammad itu adalah terdapat suri tauladan yang baik. Baik, mungkin cukup itu pembahasan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.